Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat, di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semuanya bahwasannya berbagi itu adalah sesuatu yang akan bermanfaat buat teman-teman dan sobat yang lainnya. Terkhusus kepada Bapak Ibu guru se-Nusantara, di sini di channel saya akan berusaha untuk berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Nah, pada video-video saya sebelumnya di sana saya sudah banyak membahas tentang seputar plafon Merdeka Mengajar, yang mana pada tahun 2024 kita dituntut untuk bekerja dan memberikan bukti pada PMM atau plafon Merdeka Mengajar. Baik sobat semuanya dan Bapak Ibu guru, di sini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk ke saya yang menanyakan tentang terkait dengan plafon Merdeka Mengajar, yaitu pertanyaannya, apakah observasi kelas atau observasi pembelajaran itu harus dilakukan di bulan Maret 2024. Nah, tentunya dengan saya membaca referensi dan melihat informasi dari kurikulum Merdeka ataupun dari plafon Merdeka Mengajar, dan saya mencari sumber yang lain, di sana menjawab atau jawabannya itu adalah tidak, Bapak Ibu. Tentunya di sini Bapak Ibu tidak harus dan tidak wajib bahwa observasi itu harus dilakukan di bulan Maret 2024. Kenapa dijawab tidak? Karena periode penilaian atau periode tersebut itu kita lalui, bisa kita lakukan mulai bulan Februari sampai dengan bulan Mei, Bapak Ibu. Karena periode kita adalah periode Januari sampai dengan Juni. Nah, periode pelaksanaannya itu adalah Februari sampai dengan Juni. Nah, saya katakan kenapa Februari dengan Mei, karena masa efektif pembelajaran itu berada pada bulan Februari sampai dengan bulan Mei, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadikan alasan kenapa observasi pembelajaran dan observasi kelas itu bisa kita lakukan di bulan antara bulan Februari sampai dengan bulan Mei. Jadi Bapak Ibu, jawabannya sangat jelas bahwasannya observasi pembelajaran atau observasi kelas itu bisa dilakukan selama periode tersebut. Jadi tidak wajib Bapak Ibu harus mengisi di bulan Maret. Nah, karena apa Bapak Ibu? Di sini tentunya di bulan Februari kemudian di bulan awal Maret biasanya ini banyak kegiatan-kegiatan penilaian yang dilaksanakan kepada kelas 12. Sehingga di sini Bapak Ibu bisa mencari waktu yang tepat untuk observasi ini di bulan-bulan berikutnya Bapak Ibu. Apalagi di tahun 2024 ini periode bulan Maret ini jatuh pada bulan Ramadan atau puasa Bapak Ibu. Sehingga di sini untuk pembelajaran ini pun juga bersifat efektif fakultatif Bapak Ibu. Nah, yang tepat Bapak Ibu bisa Bapak Ibu laksanakan di bulan April ataupun bulan Mei. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu itu tergantung pada RHK Bapak Ibu atau rencana yang sudah Bapak Ibu tetapkan sebelumnya pada pengisian kinerja Bapak Ibu. Nah, di sana Bapak Ibu sudah merencanakan kira-kira Bapak Ibu mau dilaksanakan di bulan Maret, April ataupun Mei. Kalau memang Bapak Ibu sudah menetapkan di bulan Maret, berarti Bapak Ibu harus melaksanakan di bulan Maret Bapak Ibu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah menetapkan bulan Maret, kemudian kita akan merubah di bulan April atau di bulan Mei, apakah bisa? Nah, jawabannya adalah bisa Bapak Ibu. Nah, di sini
bukan kita mengubah pada penilaian atau yang sudah kita isikan atau yang sudah kita jadwalkan, namun kita membuat kesepakatan dengan kepala sekolah selaku yang menilai penilaian observasi kelas atau pembelajaran Bapak Ibu. Jadi kita membuat kesepakatan baru dengan kepala sekolah, kira-kira kapan kita bisa melaksanakan observasi jika tanggal yang sudah kita tentukan tadi atau yang sudah kita tetapkan tidak bisa kita laksanakan. Tentunya Bapak Ibu, ini ada alasan-alasan yang mendasari bahwa rencana Bapak Ibu itu tidak sesuai dengan pelaksanaan Bapak Ibu. Nah, artinya Bapak Ibu di sini Bapak Ibu cukup membuat kesepakatan perubahan dengan kepala sekolah kapan dan kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu bisa melaksanakan observasi kelas atau observasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di platform Merdeka Mengajar itu sangat fleksibel Bapak Ibu. Sangat fleksibel karena di sana platform Merdeka Mengajar ini intinya tidak mau memberatkan pada Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, kadang-kala kita sudah salah paham Bapak Ibu. Kita sudah menerjemahkan bahwa kita ini dibebani dengan administrasi yang ada di platform Merdeka Mengajar. Memang ya, di sini kalau kita katakan tugas utama guru ini adalah mengajar Bapak Ibu. Mengajar ini adalah tugas pokok utama dari Bapak Ibu guru. Namun dengan adanya platform Merdeka Mengajar ini sebenarnya kita bisa mengambil positif dan negatifnya Bapak Ibu. Artinya apa? Selain kita hanya berpikiran administrasi yang ada di platform Merdeka Mengajar, sebenarnya kita bisa memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu sebagai referensi materi kita dalam mengajar Bapak Ibu. Buktinya apa? Kita bisa mendapatkan materi dari platform Merdeka Mengajar, kita dapat mencari referensi materi juga dari platform Merdeka Mengajar. Bahkan kita bisa melihat video-video dari teman-teman seguru dengan kita, ya. Untuk apa? Untuk kita terapkan di pembelajaran kita. Sebenarnya di sana banyak sekali yang bisa kita dapatkan selain kita hanya berpikiran administrasi di dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, di video saya pernah mengupload atau memposting ya tentang stop dengan adanya PMM ini Bapak Ibu. Namun di sini Bapak Ibu tentu sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu, kita secara jujur memang mungkin setuju dengan adanya penghapusan platform Merdeka Mengajar. Namun dengan seiringnya waktu, mari kita berpikiran positif ya. Kita nikmati saja apa yang diinginkan oleh pemerintah. Yang terpenting Bapak Ibu, pesan saya, tugas utama Bapak Ibu adalah mengajar ya. Tentunya Bapak Ibu harus tetap fokus dengan mengajar. Itu yang Bapak Ibu perhatikan. Oke Bapak Ibu, saya kembali ke topik Bapak Ibu. Tentunya kembali lagi ke topik. Jadi kesimpulannya bahwa Bapak Ibu bisa menjadwal ulang tentang kapan observasi bisa dilakukan. Bahkan Bapak Ibu di platform Merdeka Mengajar yang fitur terbaru saat ini ada menu ubah Bapak Ibu. Nanti akan saya videokan tersendiri itu Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apakah betul di platform Merdeka Mengajar itu muncul fitur baru yang mana lebih memudahkan kita. Oke, nanti kita lihat di video berikutnya Bapak Ibu. Di sini kesimpulannya sudah jelas Bapak Ibu. Yang pertama, boleh tidak harus di bulan Maret Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin mengubah, jadwalkan dan sepakati dengan kepala sekolah kira-kira kapan Bapak Ibu mau melaksanakan observasi pembelajaran. Nah, kalau sudah terjadi kesepakatan, silahkan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Begitu Bapak Ibu, tentunya demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan adalah suatu pengetahuan yang saya dapat. Kalau misalkan ada kesalahan dalam saya menyampaikan informasi, mohon saya dimaafkan. Bisa berikan masukan, saran, kritik kepada channel ini, yang tentunya saya mengharapkan sebuah saran dan masukan yang positif Bapak Ibu, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya semuanya adalah masih dalam tahap belajar Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, semoga
bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu tetap semangat dan tetap mengajar Bapak Ibu ya, karena itu adalah tugas pokok Bapak Ibu khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.